Ya, selamat siang sahabat nilaiku di mana saja Anda berada. Apa kabar di kesempatan siang hari ini? Jumat berkah ya, kita bisa Iya ketemu betul, Kak. lagi di Halo Nilaiku ya. Iya betul. Di mana program Halo Nilaiku ini merupakan program apa, Vi? Jadi Halo Nilaiku itu adalah suatu program yang diadakan oleh, Nilaiku untuk membantu me apa namanya, me membagikan pengalaman, keterampilan, dan informasi yang lainnya, Barangkali pertanian maupun hal-hal ini akan UMKM ya, menjadi Pak. inspirasi gitu ya. Iya Iya, betul, betul. Dan agar bisa mudah-mudahan bermanfaat. jadi inspirasi Mhm, bagi sahabat nilaiku yang lainnya dan bisa saling menopang pengetahuan. Ini kan sesuatu yang sebetulnya bisa dibagikan, seperti juga kita membagikan kabar-kabar di Kabarku, Vi. betul, Pak, salah satu fitur yang ada di aplikasi Nilaiku ya, Pak. Betul sekali. Dan untuk Anda yang belum menginstal atau mengupdate, silakan langsung kunjungi Google Play Store, cari di sana nilaiku Micro 8 dan pasang sekarang juga ya atau update sekarang juga ya. Betul, Kemudian kita bisa saling berbagi kabar dan pengetahuan di sana. mhm. Apa namanya, sekarang kita perkenalan dulu nih, Pak. Siapa saja sih yang hadir di acara hari ini ya? Wah, Jadi bintang kalau tamu ya? Fitri saya udah kenal, Mbak Lucy saya sudah kenal. Nah, yang satu ini siapa nih? Coba dijelaskan. Nah, ini Pak, ini adalah tamu spesial nih Pak di hari Jumat ini. Ya. Jadi hari ini kita itu akan membahas tentang fotografi Pak, foto produk. Jadi di mana, Mhm. itu tuh salah satu hal yang sangat berpengaruh juga untuk, pengembangan bisnis ya Pak. Sebelum ke sana, saya mau Betul sekali memperkenalkan karena di narasumber mhm, kita, yaitu ada Kak Sulas atau Kak mhm. Sulastri. Jadi beliau adalah, salah satu staf IPEDMIP di Bunui Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga beliau Sumatera itu, Barat ya. seorang penulis dan fotografer, suka jalan-jalan, Wow. naik Wow. gunung, menyusuri Wah, lembah, pokoknya masih aktivitasnya single sangat nggak? Masih menarik. single nggak? Wah, masih single, Pak, tentunya. Masih single nggak? Single. Masih single. Masih Wah, Single single. cocok dong. kita berpetualang nih. Iya. Jadi Kak Sulas hari ini mau membagikan tips dan triknya kepada sahabat nilaiku semuanya dan teman-teman yang sekarang bergabung di Facebook tentang foto produk. Jadi bagaimana caranya menampilkan foto yang baik, menarik, untuk produk, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Iya, betul sekali. Dan salam kenal Mbak Sulaska ya. Apa kabar? Salam kenal kembali Mas Danang. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kegiatannya lancar-lancar semua. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Lain kali kalau naik gunung ajak saya ya. Iya. Gampang. Oh, Fitri, apa kabar Mbak Fitri? Kak Fitri gimana Kak kabarnya Kak? Tapi suaranya agak hilang-hilang Mbak Dewi. Oh suaranya ini ya, kurang stabil ya? Mute, masih di mute. Hmm. Masih di mute juga lah. Oke, baik. Memang di zaman sekarang, sahabat nilaiku, di era globalisasi ini jual beli itu lebih sering dilakukan secara online ya, Iya, termasuk juga dengan menggunakan nilaiku, di mana hal ini kan terjadi karena memang selain mudah, kemudian murah, dan juga lebih terbuka pasarnya itu lebih luas. Tetapi satu hal yang mungkin harus dicatat ini, apakah yang bisa diketahui oleh orang lain kalau misalnya kita sedang berjualan atau punya produk, betul. barangkali medianya itu adalah foto, ya kan? Betul begitu, Mbak Sulas? Ya benar, karena di foto itu adalah satu faktor utama ya. Suatu produk Mhm. bisa bisa dinilai orang itu dari fotonya, itu yang pertama, karena itu yang kita tampilkan. Ya, dan itu erat erat sekali kaitannya dengan bisnis online atau jualan online ya. Nah, kira-kira Mbak Sulas, kalau kita dulu melihat fotografi ini sebuah apa ya? Sebuah hobi saja, tetapi sekarang ini langsung setiap orang bisa melakukan itu. Bukan sekedar hobi, tapi memang ini untuk keperluan
pekerjaan atau keperluan online bisnis seperti itu ya. Nah, kira-kira faktor apa yang harus dipentingkan dalam membuat sebuah foto produk, Kak Sulas? Nah, ya, kalau saya sendiri kalau fotografi memang hobi ya, karena basic pendidikannya memang bukan tentang fotografi, memang di pertanian, cuma karena hobi dari dulu, jadi setiap kegiatan pelatihan fotografi saya sering ikut gitu kan. Kemudian kayak hunting-hunting mingguan atau kayak apa itu saya ikut. Kalau di masalah penjualan produk secara online, sangat menentukan sekali foto ini, cara pengambilannya, tata letaknya. Cuma sekarang kan lebih praktis karena HP sudah banyak yang dibilang kameranya itu ya bagus gitu. Cuman saya lihat di nilaiku dari beranda-beranda nilaiku itu ada produknya bagus, cuma cara pengambilan fotonya ini kadang nggak tepat gitu. Makanya mungkin di sini kita sharing aja, diskusi apa sih kendalanya bapak-bapak dan ibu-ibu di nilaiku itu dalam pengambilan gambarnya. Sebenarnya sederhana. Kalau masalah pengambilan foto bisa menggunakan HP, dan untuk background-nya kan disarankan yang polos seperti warna putih, warna hitam gitu kan, atau kontras dengan produknya. Bisa dibikin dari barang-barang keseharian seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di nilaiku sebagai platform bisnis ya, lebih sedikit mau untuk men-setting produknya itu sebelum memposting itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi harus persiapan dulu ya. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Iya, harus dipersiapkan dulu, jangan asal diposting aja gitu. Nah, dalam tahap persiapan ini kira-kira apa yang harus dilakukan, Kak Sulas? Mungkin nanti Mbak Dewi bisa share slide-nya ya, presentasinya ya, untuk mungkin lebih karena ini fotografi kan lebih kepada praktek ya, susah juga saya ngira-ngira kalau pakai Zoom atau pakai Zoom ini kayak mana gitu. Makanya saya bikin perbandingan di slide gitu, mungkin nanti bisa lebih dilihatkan gitu, seperti apa yang bagus, seperti apa. Tapi ini menurut pengalaman saya aja, bukan teori fotografi yang sebenarnya gitu. Tapi lebih ke pengalaman saja. Baik, kita tampilkan sekarang ya, Kak. Kita mulai presentasinya sekarang. Ya. Dan sahabat nilaiku dimanapun Anda bisa juga ikut komentar ya di kotak komen kita ya. Iya, silakan komentar. Silakan, Kak. Ini sudah saya tampilkan presentasi. Suaranya agak hilang-hilang nih. Presentasinya sudah saya tampilkan, Kak. Ya, ini saya bikin ya sebuah presentasi. Kalau di saya sendiri di nilaiku tuh punya bisnis namanya tuh Planbook. Jadi itu tuh bisnisnya lebih ke bidang pertanian, cuma mengarah kepada penerbitan buku dan distributor benih seperti itu. Mungkin bisa di next slide-nya, Mbak. Baik. Nah, ini ya, kita tahu ya kalau masing-masing kita tuh punya HP yang berbeda-beda kan, tidak semuanya punya jenis HP yang kualitas kameranya itu sama. Cuman ya, tapi bisa diakalin apapun jenis HP-nya, kalau kita tahu ini loh kelemahan kameranya, kita bisa cari pencahayaannya di titik mana yang bagus, di dalam ruangan apa di luar ruangan. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah ya kenali dulu HP-nya gitu kan. Caranya gampang. Itu tinggal lakukan latihan itu pengambilan gambar di beberapa titik lokasi, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, terus di beberapa titik pencahayaan bisa di setting seperti itu. Itu untuk yang pertama, dasarnya pertama kali. Ya, Mas Danang. Apapun
Ya, apapun jenis HP-nya, minumnya nanti maghrib ya Mbak ya, setelah maghrib baru bisa minum ya. Mas Danannya lucu. Oke, Ya, next. yang penting bisa mengenali perangkatnya gitu ya. Jadi seolah apa namanya satu ungkapan yang mengatakan the man behind the gun ya, bukan karena kameranya, tapi bagaimana cara kita menggunakan kamera itu ya. Benar. Baik. Ya. Oke, lanjut Mbak. Bisa dilanjutkan. Nah, ini untuk trik yang kedua itu saya lihat ya di beranda-beranda nilaiku itu untuk tata letak itu ibu-ibu sama bapak-bapak yang posting di situ tuh kayaknya kurang memperhatikan gitu. Yang harusnya itu menjadi catatan penting. Ketika kita melakukan pemotretan itu tata letak dan sudut pengambilan gambar itu penting. Jangan sampai kepotong, jangan sampai makanannya nggak kelihatan. Kita kan menjual produk itu kan secara keseluruhan, orang bakalan melihat secara keseluruhan juga gitu. Makanya penyusunan tata letak dan sudut pengambilan gambar itu penting. Itu yang dasar yang kedua. Mungkin yang selanjutnya. Nah, ini saya langsung ke contoh ya. Kemarin udah lihat beberapa postingan di ada 3 nih, ambil aja contohnya 3 seperti itu kan. Saya coba ambil di ada kue yang ya kayak gitulah. Ini saya ambil dari Unilusi ya. Unilusi juga ada di sini ya. Terus ada Fitri, berarti juga ada. Tadi juga udah latihan-latihan dia di sini, kebetulan kita kan deketan gitu kan. Ini contoh-contoh yang kalau bisa dilihat sendiri bapak-bapak dan ibu-ibu itu kira-kira menimbulkan minat nggak gitu. Biarpun kata Nilusi ini kuenya enak loh, kuenya mantap bagus gitu kan. Cuma kalau dilihat fotonya kan langkah lebih baiknya kalau fotonya juga bagus, jadi enak dan tapi menarik. Kalau kata saya sih Mbak Sulas, ya Mbak Sulas, kalau kata saya sih dilihat sekarang ini kue-kue ya, kue-kue minuman gitu kan. Ya tetap aja menggoda kalau siang hari seperti ini. Apalagi pas puasa ya Pak, di tengah terik. Puasa ya Mas Danang ya. Iya maksudnya sama puasa. Ya sabar. Ya bentar lagi maghrib ya. Ya betul sekali. Kalau misalnya dalam keadaan normal, barangkali saya menggarisbawahi, adakah perasaan tertarik atau misalnya ada perasaan ngeces ya lihat gambar makanan tersebut dengan foto seperti ini? Itu kali ya Mbak Sulas ya? Betul. Iya benar, karena kalau di platform kita bisa searching, bisa cari informasi umpamanya di platform lain gitu kan. Kita lihat gambarnya wow gitu. Ketika kita membeli kan kita awalnya menilai suatu produk itu kan dari gambar dulu tuh. Pasti kalau kita tertarik sama gambarnya kita beli. Setelah kita beli baru bisa kita coba kan kalau di platform online gitu kan. Pas dicoba ternyata nggak enak. Sementara gambarnya sangat bagus. Jadi itu udah makanya gambar itu sangat penting gitu. Alangkah baiknya kalau gambarnya bagus dan makanannya enak seperti itu. Ya, Unilusiku. Semangat dulu sih. Kalau dalam pemikiran Mbak Sulas sekarang gimana? Kira-kira dengan kue seperti ini tata letaknya harus gimana, Mbak? Ya, selain tata letak juga buram ya. Bisa dideskripsikan nggak? Ya, paling di skip gitu. Kalau saya ngelihatnya skip gitu. Ada kue yang lebih cantik nggak ya? Gitu kan dari gambar dulu kan kalau ngelihat di platform online gitu. Baik, bisa dijelaskan nggak Mbak? Kira-kira deskripsinya harus gimana nih? Tata letak ini misalnya dengan kue ini. Nanti ada contoh yang apanya Mas Dana. Nanti saya di slide lanjutkan selanjutnya ya, nanti saya bahas. Iya. Nah, ini dia. Iya. Ini contoh pengalihan gambar ya? Iya. Ya, ini untuk kuenya enak banget ini sebenarnya fatal untuk yang kue dabros ini ya. Itu tuh kelihatan tergeletak di lantai gitu kan. Sementara itu kan makanan gitu. Jadi selain tidak enak dilihat juga ya
etika untuk sebuah makanan juga jadi apa, nggak jelas itu kayak mana gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan itu tuh bisa kita taruh di meja, bisa kita taruh di tempat mangkok kayak gitu dulu kan, terus bisa di apa namanya ya, ini contohnya saya kasih contoh ya, ada 3 contoh di samping untuk pemotretan makanan seperti itu. Mungkin nanti bisa langsung dipraktekkan sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin produknya sekarang ada gitu, biar nanti kita bahas, nanti fotonya bisa dikirim ke grup, nanti saya lihat bisa kita bahas seperti itu. Sekalian promosi ya Kak, jadi ambil sekalian promosi ya. foto dengan cantik, masukkan ke KBD Nilaiku, lalu dipromosikan ke WA Group. Siapa tahu, wah menarik, langsung ada yang beli. Selanjutnya. Ya, nanti bisa langsung dipraktekkan sih. Nah, ini yang saya bilang tadi, tuh kalau makanan itu kesalahan fatalnya adalah diletakkan di lantai gitu. Jadi jangan sekali-sekali kalau memoto makanan itu diletakkan di lantai seperti itu. Atau lantainya kelihatan ya. Ya, atau lantainya kelihatan. Terus ini untuk produk yang di dalam toples ya. Untuk produk di dalam toples itu pengambilan gambarnya jangan dari atas gitu, tapi dilihatkan kalau dia tuh memang sudah dalam kemasan toples. Kalau bisa sih ada label produknya. Iya. Ya, posisinya ya harus dipertimbangkan itu ya, Mbak ya. Iya, benar, posisinya harus dipertimbangkan. Baik, saya lanjutkan. Dan mengambil angle yang tepat sesuai dengan logo, kemudian kemasan utuh, dan labelnya terlihat jelas seperti itu, Mbak ya. Benar. Oke, slide selanjutnya. Nah ini nih, ini Uni Fitri juga ada di sini nih kayaknya nih bergabung, karena dari tadi juga sudah mulai mempraktek-praktekkan gitu kan. Jadi kita tahu ya produk dari Uni Fitri ini kan lebih ke aksesoris ya. Apa nih namanya, konektor masker, sangat dibutuhkan sekali nih pada masa pandemi sekarang ini gitu kan. Cuman yang kalau saya lihat ya untuk foto yang kemarin itu sebenarnya dia udah ada kirim, waktu saya langsung saya chat sama dia itu langsung dikiriminnya yang bagus gitu, bisa gitu. Tapi ini saya tampilkan gitu untuk menginformasikan bahwa background itu penting untuk pengambilan gambar. Jadi kalau saat kita mau melakukan pemotretan, kita juga harus memperhatikan background. Background itu kan latar belakangnya. Sederhana aja kalau nggak mau ribet gitu, kayak yang gambar ini kan nggak ribet nih. Pakai nampan, pakai segala. Cari aja warna kertas atau kain warnanya warna putih, kalau nggak warna hitam. Itu udah sangat membantu sekali untuk pengambilan gambar. Betul. Jadi lebih terlihat. Iya Pak Dana. Ya, lebih terlihat apa barusan? Jadi lebih terlihat lebih didominankan produknya seperti itu. Jadi kalau diambil dari contoh yang Kak Fitri ini kan orang juga bisa fokus detail belakang, bukan ke rajutannya tapi juga yang lain-lain ya kan. Sedangkan kalau gambar-gambar yang lain itu kalau background-nya putih atau lebih dominan, lebih terang, jadi akan menampilkan gambar produknya itu yang lebih jelas ya Pak Dan. Ya. Kita ke Facebook dulu sebentar, sudah ada belasan komen yang sudah masuk di Facebook ya. Oh iya Pak Dana, silakan. Siapa aja? Iya, ada beberapa pertanyaan, nanti kalau misalnya di ujung-ujung nggak kebaca juga nih. Selamat siang menuju sore Pak Warsito. Kalau mau ambil gambar foto, ya Warsito ini mau tanya, katanya Pak Sulas. Kalau mau ambil foto, angle yang bagus, jaraknya itu berapa? Foto minimal jaraknya berapa katanya? Kalau angle-nya supaya bagus. Jaraknya ya? Iya, jaraknya. Pak Warsito, kalau boleh tahu tuh HP-nya apa ya? Coba saya langsung jawab ya. Iya, silakan Kak. Pak Warsito kayaknya HP-nya iPhone deh. Itu bisa disetting sedemikian mungkin itu. Gimana ya, kalau untuk angle ya, untuk jarak antara pengambilan foto antara
produk dan kamera itu sebenarnya kita kan fokusnya ke produk kita gitu kan. Jadi kalau seandainya nih produknya Bapak itu kayak si Unifitri ini konektor masker, itu tuh harus nampak keseluruhannya gitu. Mau Jadi makanan juga kita ya? coba gitu kan. Kita coba kita taruh di apanya itu ya sekitar berapa ya? Pokoknya dicoba aja, yang penting di dalam frame HP-nya itu kelihatan keseluruhan produknya. Nanti untuk background-nya itu kalau seandainya ada ditambah dengan ornamen bunga atau ornamen batu-batu seperti itu secara menambah aja gitu, kayak kepotong-potong. Kita lihat di contoh yang ini ya, yang masker yang yang masker rajut yang bunga-bunga di tengahnya 3 itu kan yang penting itu frame di HP-nya itu menopang semua produk gitu, dan ditambah nanti ornamen-ornamen lain untuk mempercantik aja. Jadi sebenarnya ya, jadi nggak ada batas-batasan jarak tertentu sih. Yang penting sesuai dengan produk itu terlihat semuanya seperti itu. Terlihat dengan jelas ya, Kak? Sesuai disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhan kira-kira apa yang ditampilkan seperti itu ya. Dan yang jelas cara pengambilannya itu kalau misalnya kita pakai tangan, nggak pakai tripod atau apa gitu ya. Itu jangan gemetaran, jangan tremor gitu. Tangannya itu harus benar. ya kan? Ya, harus. Ya. Kalau di HP itu kan ada yang jenis HP itu kalau diketuk untuk fokusnya, pertama kita jangan gemetaran. Terus fokusnya kan bisa diklik dulu layarnya baru fokus gitu kan. Jadi kita coba aja di mana sih titik fokus HP kita, dan itu harus di produk titik fokusnya kalau bisa diusahakan. Dan next question dari Lombok Timur, Ibu Mahani, selamat sore kalau di sana barangkali. Bu Mahani mengatakan bahwa sepenting apakah sih pencahayaan untuk kegiatan fotografi? Oke, untuk pencahayaannya sendiri itu sangat penting ya Mas Danang ya. Makanya saya pertama-tama saya bilang HP-nya kenalin dulu, karena ada HP yang pencahayaannya bagus. Ke iPhone mah jangan ditanya ya. Tanya ya Kak, dari harga juga udah lumayan ya Kak. Nanti kalau untuk HP standar gitu kan, kita yang harus mencari cahaya, ibaratnya seperti itu. Sangat penting, karena nggak mungkin kan foto kita nanti terlihat gelap, kan? Sangat penting kalau untuk pencahayaan. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebaiknya kalau siang hari itu di antara jam berapa untuk pencahayaan yang baik ketika kita mengambil foto di luar ruangan? Kalau di luar ruangan itu bagusnya pagi tuh Mas, antara jam pokoknya batasnya jam 9 kalau di luar ruangan ya, kalau di luar ruangan. Tapi bisa kalau pemotretan produk-produk kayak apa ini, kita di dalam ruangan pun kita setting, itu bisa loh dapat pencahayaan yang bagus dekat jendela misalnya kan, atau di ruangan yang pencahayaannya bagus juga bisa. Ada orang yang memang totalitas mereka pakai kayak lampu apa sih namanya itu, mereka ada tambahan lampu apa ya, lampu splash gitu kan, itu banyak di online gitu. Ring light ya Kak? Itu juga bisa. Ya Mbak Dewi. Jadi itu juga bisa. Tapi kalau pemotretan di luar ruangan diusahakan itu pagi. Itu sebelum jam 9. Sebelum jam 9 itu waktu terbaik untuk foto-foto ya. Untuk tapi mungkin beda di sama luar kegiatan ruangan itu kalau fotografi di alam ya. Sih. Kenapa? Iya, itu di alam itu untuk pemandangan sih, yang kalau yang foto pemotretan di alam yang pencahayaannya itu jangan lewat jam 9 pagi. Itu untuk view pemandangan. Kita kan bicara tentang produk di sini. Bisa sih kita setting sendiri cahayanya gitu. Kita bisa lihat di rumah kita tuh cahaya paling bagusnya dekat mana, seperti itu. Oh, Pak Warsito, kameranya itu adalah Vivo Y19. Halo, ada lagi? Ini Kak, ada yang tanya, mana ya, bentar. Kalau kamera, ini dari Pak Warsito juga.
kameranya apakah kamera bawaan atau kamera aplikasi? Apa? Hilang? Bisa diulangi? Suaranya hilang. Kameranya apakah kamera bawaan dari HP-nya atau kamera dari aplikasi? Jadi lebih baik yang mana nih, Kak? Kamera bawaan HP atau kamera aplikasi? Aplikasi tambahan maksudnya. Gini ya. Secara standar sebaiknya pakai kamera bawaan aja ya. Nanti setelah proses pemotretan itu sebenarnya ada tahapan editing. Nah, nanti kita bisa pakai aplikasi editing gitu kan, yang sederhana. Kalau biasa saya pakai Canva. Cuma kalau untuk pengambilan gambarnya pakai aja kamera bawaan dari HP-nya aja. Tuh bisa. Ya. Tapi sebetulnya kalau menggunakan aplikasi pun itu hanya aplikasinya saja kan? Karena tetap hardware-nya itu ya bawaannya dia kan. Iya, Ya, paling aplikasinya itu bakalan nambah efek kayak gitu kan. Jadi alangkah bagusnya setelah kita ambil dari kamera bawaan, nanti kita kalau mau ya sedikit berdetail ya, kita ambil dengan kamera bawaan, nanti kita edit gitu supaya hasilnya lebih bagus. Ya, baik, kita lanjutkan ke beberapa tips bagaimana membuat foto yang baik setelah tadi tata letak, kemudian pencahayaan dan lain-lain. Apa saja ini? Memperhatikan background misalnya yang sekarang tertera di presentasi, Mbak Sulas? Ya, mungkin next aja slide-nya. Ini sih kalau saya sendiri secara ilmu pengalamannya ya, secara ilmu hobi. Karena kalau teori-teori itu kan banyak lagi kayak zoomingnya, settingan kameranya, bla bla blanya gitu kan nanti ribet. Kita kan sekarang kan lebih ke aplikasi, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Nilaiku bisa menampilkan foto produknya dengan lebih menarik di platformnya di platform Nilaiku. Jadi sebenarnya saya lebih ke maunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sekarang dan yang menyaksikan ini langsung gitu dia melakukan pemotretan terus bisa kirim nanti ke FB mungkin, ke grup mungkin, nanti kita lihat seperti apa sih hasilnya gitu. Cuman yang paling penting adalah yang pertama, diulangi lagi itu kenali HP-nya dulu, HP-nya bapak dan ibu nih seperti apa gitu kan. Terus yang kedua yang tadi menyusun tata letak dan sudut pengambilan gambar, jangan di foto langsung kirim, jadi harus ditahan dulu, jangan update sesuatu tuh harus punya planning gitu, karena kita kan berurusan dengan konsumen, berurusan dengan bisnis kan. Terus yang ketiga itu tadi jangan foto makanan di lantai, itu fatal sekali ya, apalagi kelihatan banget itu lantai marmer di bawah, kan sangat tidak etis gitu kan. Kemudian yang keempat itu gunakan background warna dasar. Yang paling gampang itu warna hitam dan warna putih, itu pasti masuk ke semua produk gitu. Dan diusahakan tanpa motif seperti itu. Itu tips dasarnya berdasarkan pengalaman. Mungkin bisa dicoba, nanti bisa kita bahas sama-sama mungkin. Ayo Bapak Ibu, sekarang boleh ikut berpartisipasi langsung. Jadi foto-fotonya itu bisa langsung dikirimkan ke grup yang Bapak Ibu ikuti di Nilaiku. Nanti kami akan cek langsung. Coba review ya. Iya, betul. Bisa kita obrolkan juga dengan Kak Sulas. Mumpung ada Kak Sulasnya di sini. Iya, yang jelas setelah punya foto produk itu pasti sahabat Nilaiku mencari calon konsumen, dan calon konsumen itu akan melihat produk kita dengan melihat foto produk kita, tidak membaca nama produk, harga ataupun keterangan lainnya. Cuman kan selanjutnya kalau di foto produk itu yang menarik perhatian si calon pembeli itu biasanya ada deskripsi dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah ada di KBD Nilaiku, kartu bisnis digital Nilaiku. Dan silakan untuk yang belum tahu ya, nih KBD itu apa? Coba diperjelas Mbak Viana. Jadi KBD itu adalah salah satu fitur atau kartu bisnis digital yang ada di aplikasi Nilaiku. Itu tuh fungsinya untuk mempromosikan produk Pak Danang.
Jadi ketika Mhm. Bapak Ibu pengguna aplikasi Nilaiku ingin mempromosikan produknya, itu bisa jadi menambah produknya melalui kartu bisnis digital. Jadi kemudian nanti bentuknya kartu gitu Pak Danang, yang bisa di-share Iya, dan di melalui Nilaiku versi sosial 5 ya. media. Iya Pak? Heeh. Di Nilaiku versi 5 itu banyak banyak desainnya, ada banyak beberapa pilihan gitu ya, Iya betul, dan sesuai dengan pastinya selera, bisa dipilih. Dan 1 KBD itu bisa 3 foto ya Pak Danang? Betul betul, sekarang bisa 3 foto. Dan Iya, kalau penasaran, jangan penasaran, mending install langsung aja, langsung lari ke Google Play Store. cobain, Cobain ya. betul. Kembali ke Mbak Sulas. Ya loh. Iya, setelah Apa sudah tadi ada bicara yang mengirimkan contoh fotonya? Saya sudah Mbak Sulas. Oh Yang mana? sudah, Uni Lucy Bu Lucy? Kirimnya ke grup Halo Nilaiku. Oh yang di oke. Halo Nilaiku Grup Pasaman Halo Barat Nilaiku ya? Pasaman Barat. Halo Iya. Nilai Kupas Taman Barat. Mohon koreksinya Oke. ya. Telur ayam. Ini ya. Kelihatan nggak sih? Oh iya betul. Ini di Lucy coba ambilnya dari atas deh coba. Apanya? Pengambilan gambarnya. mungkin kalau udah download, Viana bisa di share screen foto telurnya. Oh ya, sebentar Pak, saya buka dulu. Biar Sebentar. sahabat Nilaiku yang lain tahu hasil jepretan dari Ibu Lucy ini seperti apa sih. Betul. Kalau tadi diperlihatkan sama Mbak Sulas kan sekilas gitu. Paling sambil dibuka fotonya, Pak Danang tadi ada sahabat Nilaiku di Facebook yang mau tanya. Oh ya, kita ke Facebook lagi. Kita coba lihat ada siapa di sana yang ingin berinteraksi di Halo Nilaiku ini. Dan sekarang kita bersama Sobat Nilaiku di Pasaman Barat. Ada Pak Fitri, Ibu Lucy, sama Kak Sulas. Ada Azmi Naila Sulaiman di Sukabumi. Hai Teh, apa kabar? Kumaha damang? Background yang bagus dan menarik untuk foto produk, bagusnya warna apa ya? Atau bisa disesuaikan? Mbak Sulas. Halo, bisa diulangi Mas Danang apa tadi? Oh iya, dari Azmi Naila di Sukabumi, kalau background yang bagus dan menarik untuk sebuah foto produk, bagusnya warna apa? Atau memang bisa disesuaikan seperti itu sesuai kebutuhan? Oke, kalau buat standarnya ya untuk Ibu Naila, itu warna putih sama warna hitam itu udah cukup. Tapi produknya apa dulu nih? Kalau seandainya produk makanan olahan, warna merah sama warna kuning itu tidak hanya nilainya itu tidak hanya berperan sebagai background, juga itu sebagai lambang apa ya, menarik untuk makanan. Kita tahu brand-brand besar seperti KFC, Ya, itu mereka tuh pakai warna merah. Itu tuh buat penggugah selera gitu. Iya. Itu emang ada psikologinya, kajian psikologinya. Ya, Kak? Seandainya kita punya produk makanan, ada warna-warna yang menunjang untuk menggugah selera konsumen gitu. Jadi pengen beli aja gitu. Tapi kalau untuk standar, warna hitam, warna putih itu bisa dipakai. Jadi kalau untuk makanan. Nah, sekarang sudah terlihat nih. Iya betul. Ini silakan dinilai nih Kak. Silakan direview untuk foto dari Bu Lucy. Iya, kalau buat saya ini ada yang kurang ini. Foto ini dia kurang matang. Kalau udah matang. Ini kurang nih. Ini udah ada telur, udah ada cabai, udah ada bawang. Harus tinggal digoreng ya di Lucia buat berbuka puasa. Ini sudah sudah lumayan ya.
tapi kayaknya pencahayaan sama kontrasnya agak kurang nih Unilusi. Mungkin nanti bisa masuk editing sedikit ya. Terus untuk apanya? Pengambilan dari atas coba bisa nggak? Coba kita bandingkan bagaimana. Mungkin tadi foto dari Unifitri juga udah ada, Mbak Dewi. Oh di iya. Grup apa? Kalau menurut saya ini Halo Nilaiku. ini Di grup Halo Nilaiku ya Kak Fitri. Sudah dikirimkah? Oh, Sudah keripik tadi bayam di ya Kak? atas itu ada keripik bayam sama mie tete. Oh, kita buka yang mie tempe dulu ya. Coba kita... Kenapa sih? kalau fotonya Unilusi tadi itu menurut saya secara estetika itu sudah cukup baik. Cuman mungkin karena ngeblur ya, Pak Sulas ya. Blur sama angle-angle, beberapa angle-nya belum dapat. Cara. Nah, kalau ini dari... Iya, kayaknya masih ngeblur yang foto dari Unilusi. Nah, ini ada dikirim lagi pengambilan dari atas. Nah, kita buka juga yang dari atas. Dari Unifitri. Kalau menurut saya, nah ini cukup. Gimana Mas Danang? Apakah mau terbuka sekarang dengan melihat potret mie tete? Kalau saya sih, kalau boleh kita bisa lihat ya, Unilusi mengirim. Nah, ini yang tampilan dari atas, Kak. Dari atas, iya. Tapi kalau di HP lebih bagus. Iya, kontras di HP lebih kelihatan ya. Iya, masalahnya karena ini di share melalui Zoom aja sih. Iya, benar. Sebetulnya kalau kita langsung terima itu lebih bagus, lebih keren. Mungkin nanti diposting. Iya, kayaknya lebih bagus yang dari atas ya untuk pengambilan gambarnya. Terus sudah bagus ini Unilusiku. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan ke produk-produk ini. Tapi bawangnya ada yang lebih bagus nggak ini? Itu udah yang paling murah sih. Nyari yang murah. Jadi uangnya itu. Untuk Bapak Ibu yang lain, sahabat Nilaiku, goreng bisa ditaruh di sini nih Lucy. Di mana? Untuk Bapak Ibu yang lain, sahabat Nilaiku, kita tunggu untuk foto-fotonya. Sekaligus boleh share KBD-nya juga ke grup masing-masing. Nanti kan kita review. Sebagai contoh juga untuk teman-teman yang lain, foto produk mana yang memang jadi sangat terlihat untuk memikat konsumen untuk membeli produknya, seperti itu. Ya, dan Teh Ani ada satu lagi pertanyaan dari Teh Ani. Jelas, apakah benar aku pernah dapat info katanya background warna biru itu untuk foto produk makanan sangat tidak baik. Kenapa, bisa dijelaskan? Apakah ini betul adanya? Warna biru ya? Iya, secara psikologi untuk makanan itu hindari warna-warna hitam, biru, kayak gitu ya. Dia tuh kuning, kalau buat makanan itu kuning, merah. Itu tuh ada kaitannya ya, saya tidak terlalu mendalami. Itu tuh ada pengaruh psikologinya terhadap selera manusia gitu. Pengen aja beli kalau brand-brand yang seperti saya sebutkan tadi itu mereka pakai warna merah kayak Zahat. KFC lebih ke kuning ya. Seperti itu. Itu tuh produk makanan emang hindari warna-warna yang biru, hitam, hijau pekat itu kalau bisa jangan.
Dan itu sebuah aturan yang tidak tertulis atau memang kesepakatan bersama, Bu Sulas? Itu sepertinya memang ada penelitiannya, Mas Danang. Mungkin bisa di searching aja nanti. Oh, iya. Ada penelitiannya tentang warna-warna ini yang berpengaruh kepada selera. Iya. Iya. Baik, kita ke Saya juga Mbak mau Lucy sendiri. nanya, Mbak Lucy, kalau Mas Danang. selama Silakan ini, Kak Fitri, Ya. silakan. Ya, ya Kak Fitri, saya mau nanya boleh. juga yang untuk foto produk. Itu kan foto produk kita kan juga ada yang pakai model, kayak orangnya gitu. Itu teknik pengambilannya itu bagaimana ya Kak Sulas? Pakai model ya? Kalau yang, iya pakai model orang. Model Taiwan. Pakai model. Kalau Model. pakai model untuk produk seperti konektor masker, itu kan pemakaiannya kan di sini ya, ya di kepala. Berarti pengambilannya itu nggak perlu seluruh badan, cukup bagian kepalanya aja yang dilihatin, jadi nampak itunya. Kecuali kita punya produk baju ya, di Fitri ya. Kalau produk baju kan memang harus nampak secara keseluruhan. Jadi kalau untuk konektor masker itu yang di sini kepalanya aja nampak itu udah bagus. Jadi modelnya nggak perlu cantik-cantik. Ya nampaknya di sini. Untuk contoh pengambilan produk pakai model ini saya ada, saya akan kirim di Halo Liwaiku. Silakan Kak, nanti akan di coba dikirim. Rizky, jangan agak di belakang ibu. Di muka main situ. Nah, sekarang kita ke sahabat nilaiku. Kira-kira pengalamannya bagaimana nih? Memotret ini Ibu Lucy. Oh iya. Selama ini bagaimana sebelum? Pertama, ini saya tertarik dengan poin pertama yang diutarakan sama Sulas tentang kenali HP. Betul. Nah, kebetulan saya sudah cukup lama mengenali HP saya yang kamera bawaannya bermasalah. Jadi beberapa kali saya harus menginstal aplikasi kamera di HP. Nah, jadi sangat terbantu. Cuman ketika pencahayaannya itu, kalau di aplikasi itu kan dia ada, saya nggak tahu lah istilahnya gitu kan, ada SSD, ada ini. Nah, saya jadi bingung sendiri nih. Jadi saya pilih aja menu yang otomatis. Nah, ketika otomatis hasilnya itu sering nggak seperti yang kita harapkan. Tapi seperti kata Sulas, kita bisa mensiasati walaupun di dalam ruangan pencahayaannya bagaimana. Nah, seperti tadi ketika kita sebelum mulai acara ini udah dapat beberapa bocoran tentang materi ini, saya coba sendiri tuh. Jadi saya tutupin jendela biar fokus pencahayaannya, biar fokus yang menurut saya lebih fokus ke makanannya, ke produk. Nah, jadi tadi saya ngintip juga si Fitri praktek pakai put mini itu ya, pakai latar belakang kain atau latar belakang putih. Nah, saya ambil juga kain putih gitu kan. Styrofoam itu. Styrofoam ya, styrofoam sama kertas ya. Nah, di rumah juga. Jadi kita rumah kita bisa menggunakan apa saja. Jadi apa yang ada di dekat kita sebenarnya kita juga bisa untuk menjadikan sebagai latar dari foto produk kita. Nah, tadi saya ambil kebetulan ada kain yang belum dijahit, jadi saya bentangin aja di meja. Terus saya juga pengen kesannya ada foto booth seperti yang dilakukan Sulas sama Fitri praktek di sana. Saya bikin juga yang
tadi nggak boleh ditaruh di lantai itu mungkin maksudnya lantainya jangan kelihatan, mungkin seperti itu ya Las. Karena kadang kita kalau iya ada meja di tempat di rumah, kalau nggak ada ya kan bingung juga harus nyari-nyari meja keluar atau gimana gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita siasati saja, toh yang akan dilihat hasilnya bukan prosesnya. Apalagi kalau untuk foto itu prosesnya bagaimana, kita lihat itu fotografer itu sampai harus nyungsep, sampai harus nungging-nungging demi untuk mendapatkan hasil foto yang bagus. Jadi yang tadi tentang foto kue itu memang benar-benar nerima apa adanya. Karena apa? Karena kebetulan itu bukan produk sendiri, reseller. Nah, dari produsennya ngirim foto ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngutak-ngatik, ya udah disiasati dengan mencoba untuk membuat caption yang orang tuh nggak terlalu fokus dengan foto, tapi dengan cerita kita. Bisa jadi kita singgung tentang masa kecil, nah seperti itu. Mungkin memang foto adalah salah satu bagian terpenting dalam penjualan online, cuman di nilaiku menurut saya itu berbeda dengan market share yang lain, hanya pajang foto. Tapi kita juga bisa membuat caption, membuat kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa membuat kekurangan dari foto yang kita share itu bisa dilengkapi dengan penulisan caption. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan kelebihan dari aplikasi Nilaiku. Jadi, ketika kita berpromosi, kita menggunakan foto, kita juga seharusnya memahami tentang fotografi, kita belajar tentang fotografi, juga kita memperhatikan kata-kata promosi atau caption ya, biasanya dibilang caption dalam hal berpromosi. Nah, makanya saya kalau dibilang sama teman-teman nilaiku terus gitu. Ya karena apa ya? Karena terasa gitu kan. Ketika memakai Nilaiku, fotografinya kita bisa menambah pengetahuan kita bisa banyak teman, kita bisa banyak relasi, kita bisa malah bisa menjalin silaturahmi lagi dengan orang yang sudah lama tidak pernah ketemu dengan kita. Itu pengalaman saya, Mas. Ya. Iya, dan kalau menurut Ibu Lucy, sahabat Nilaiku di Pasaman Barat, sahabat Nilaiku, bahwa citra produk itu memang penting melalui foto. Tetapi kalau misalnya foto pun seadanya, di Nilaiku beda loh, kata Ibu Lucy, karena citra produk juga bisa dideskripsikan melalui keterangan-keterangan deskripsi. Interaksi kita dengan sahabat Nilaiku yang merupakan gebetan pembeli ya Bu ya. Iya. Pak Danang. Sekarang kita mau menilai nih foto-foto yang sudah dikirimkan sahabat Nilaiku di grup WhatsApp. Ini sebentar saya akan tampilkan ya Kak. Boleh. Ini adalah foto-fotonya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Nah, di sini tuh Azmi Kral. Ya, itu punya Bu Ani Mariah. Jadi ini langsung praktek barusan ya, Piana ya? Wah, sepertinya mungkin, Pak. Tapi mungkin, nah ini masih banyak lagi nih di grup. Silahkan. Ini praktek barusan nih Bu Azmi. Apakah praktek barusan? Gimana Bu Sulas? Bu Ani udah ini kayaknya. Produk dari Ibu Azmi Craft ini pengambilan gambar.
Udah pro kayaknya ya. Udah pro ya Las ya. Iya. Tapi ini yang dijual apa ya? Ini Masker. masker. Sama Kalau Bu rajut. Ani itu Nah, produknya rajut, Kak. masker Rajut sama tas, tasnya. sepatu, betul. Oke, next ke foto berikutnya ada foto Kak Fitri. Kak Ini Fitri pakai sama model produk ceritanya. Yang tadi Kak Fitri Untuk tanyakan. bayamnya ya. Lihat ini yang pakai modal tadi ya. Ini selfie ya, Ibu Uni Fitria. Selfie terus ini nggak ke model ini jatuhnya. Terus ada background belakangnya ini ganggu. Jangan sampai kita gagal Di fokus ya Mbak belakangnya Sulas ya. Jangan ada tulisan-tulisan. Iya, kita gagal fokus kayak orangnya kali ya Mas Danang ya. Ini yang dijual apa sih sebenarnya Uni Fitria? itu keripik bayam. Enggak, itu tadinya saya udah minta foto sama teman-teman di sini juga. Tapi kebanyakan teman-teman tuh bercanda-bercanda aja, banyak yang ngirim video jadi kayak gitu kan. Jadinya saya coba aja sendiri lagi. Ya. Kalau selfie kayak gini ya, kalau video pasti lebih bagus. Tapi jangan bulan puasa. Jadi bikin video yang lagi nyicip keripik bayam gitu kan, pasti lebih bagus. Karena ini mungkin bisa dicoba lagi nanti ya. Kalau video mungkin lebih kepada testimoni konsumen ya. Dia icip makanan, kemudian mengatakan bagaimana rasanya. Oke, yuk. Produknya mungkin ya. Kayak gitu ya. Next. Keripik bayam. Ini yang telur ayam. Cuma perlu sedikit itu aja sih. Udah startnya udah masuk nih yang pot. Ya, perlu sedikit garam dan minyak goreng. Udah ingat terus garam. Ceplok. Baik, apakah kita lihat Ada lagi? Ya, ada lagi foto-fotonya Tiana? Masih ada waktu kita? Oh, ini di grup Pasaman Barat ada yang share nih dari Langkok Kuliner. Sebentar. Oh ya, Langkok. Sudah Ya, terlihat, itu tiram ya? Iya, betul. Itu dilihat dari background-nya. Saya stop share dulu. Ini Mas Ikon Maligi nih, tiram balado. Ini ada foto lagi nih Kak, saya download dulu ya dari teman-teman tim petani. Oke. Sebentar. Kemudian untuk teman-teman yang mau mengirimkan foto, masih kami tunggu. Raus ya. Nah, iya Kak, yang raus ini. Sebentar, saya share screen dulu. Danang menurutnya ini kena ya di background yang dipakai oleh ini kiriman siapa ya, Ketapang
Ini kiriman dari Ibu Neneng. Ibu Neneng ini tim Ibu petani dari Neneng. Sukabumi, betul. Halo, Bu Neneng. Selamat siang Bu Neneng. Ini dia yang difoto langsung ini. Bu Neneng mungkin nanti bisa 2 aja ya, 2 kemasan aja. Terus letakkan yang kalau ada yang di apa namanya? Ini yang pertama ya, untuk background Bu Neneng coba pakai yang warna hitam. Kemudian yang apanya ininya pakai 2 aja, ini nggak usah ini apa namanya stikernya ya ini ya. Ini nggak usah difoto juga Ibu Neneng, cukup foto mungkin untuk penampakan depan sama belakangnya biar kelihatan kacangnya gitu kan. Atau bisa juga 1 aja yang pakai label ini, terus ada yang ditaruh di mangkok, piring, terus taruh di depannya. Mungkin itu lebih menggugah selera. Saya pikir yang stiker ini malah kesannya wah Teh Neneng ini punya produk baru gitu menyaingi Ladaku atau bumbu masak yang lain. Iya, ini kayak kemasan saset ya. Iya. Bumbunya ya Pak Danang. Salah fokus jadinya. Saya kira tadi ada kemasan sasetnya. Perhatiin lagi stiker. Ya ini cukup 2 aja, nanti difoto lagi 2. Kalau emang nggak pakai mangkok bisa 2 aja, terus ditaruh di background yang warna putih atau warna hitam. Bagusnya sih warna hitam ya, karena ini warnanya warna sudah kacang cerah ya gitu kan. Terus kalau lebih bagusnya lagi dikeluarin dari kemasannya, yang pakai kemasan yang ada labelnya aja, terus dikeluarin nih dalam mangkok, ditaruh di depannya seperti itu. Iya. Seperti itu Bu Neneng. Mungkin Ibu Nining bisa langsung praktek ya, nanti Kak. bisa kita lihat sendiri gimana sih perbedaannya. Bisa langsung dipraktekkan apa yang tadi sudah Kak Sulas review. Setelah itu apa lagi? Baik. Ya. Ada lagi Kak Sulas yang ingin disampaikan? Mungkin dari Kak Fitri atau Bu Lucy? Iya, mungkin saya sih udah ya. Atau Kak Sulas mau ngasih giveaway? Iya. Giveaway. Lanjut. Baik, di Facebook aman Pak Dana? Di Facebook sepertinya sudah tersampaikan tadi pertanyaannya. Saya ini sebenarnya ada 24 komen, cuman pas saya klik ini nggak muncul juga nih sebagian. Jadi relate komen sudah di ini, kayaknya udah difilter gitu. Alhamdulillah. Jadi materinya sangat menarik ya Kak Sulas. Jadi memang semuanya tidak hanya sahabat nilaiku, tapi teman-teman di luar sana juga yang menyaksikan acara hari ini tuh ya sangat terbantu sekali dengan materi yang sekarang. Jadi ada ilmu baru mengenai foto produk yang bagus itu seperti apa. Jadi ya tipsnya tapi sebetulnya sangat mudah ya Via. Iya betul. Tidak perlu kamera canggih, cukup dengan yang dimiliki saja, tapi tinggal edit. Jadi belajar mengedit itu penting. Sekarang juga banyak di aplikasi edit di Play Store yang sangat mudah digunakan juga, seperti yang Kak Sulas tadi pakai itu ada salah satunya Canva atau yang lain-lain seperti itu. Pak Dana ada yang kan? Kalau mengambil foto katalog produk itu dari satu sudut foto saja memang nggak cukup gitu kan. Tadi bilang Kak Sulas bahwa Uni tolong ambil dari atas dong gitu, atau misalnya dari pinggir yang sebelah mana gitu. Yang jelas menggunakan latar belakang dan warna yang kontras dengan produk yang kita punya ini bakal terlihat lebih menonjol lagi produknya. Tapi lebih disarankan kalau misalnya kita pakai warna-warna yang netral kayak gitu ya, untuk terlihat gimana outstanding gitu, sama menggunakan
Tadi ada apa? Cabe, kemudian bawang, itu adalah aksesori barangkali ya. Iya. Aksesori pelengkap yang relevan sekali gitu kan. Ya. Dengan gambar yang kita pengenin terlihat menarik gitu. Dan satu lagi barangkali tadi lighting atau pencahayaan yang sesuai dengan produk kita, dan pastikan bahwa tangan kita nggak tremor. Artinya tenang. Pas ambil foto itu tenang. Iya. Karena saat tenang kan ya, kita rileks, kemudian nggak tegang atau gugup karena getaran atau apa namanya kalau dalam lagu dangdut goyang gitu, goyangan sedikit aja gitu. Itu ngasih efek yang kayaknya kurang menarik gitu kan buat foto kita ya. Fokus. Iya. Oh, sama tadi catatan saya sih jarak ya, Pak Warsito pernah nanyakan tadi. Jarak mungkin semakin dekat posisi yang posisi kita sama subjek kita itu, maka gambar mungkin bisa akan semakin blur atau sebaliknya semakin jauh jadi semakin nggak jelas ya. Tidak tampak ya Pak detailnya. Harus ya, betul. sesuai. Baik. Sesuai. Gitu aja sih catatan saya mah. Apa yang saya dengar barusan, Bu Lucy. Iya. Baik. Iya, Bu Lucy ada yang Kak, ditambahkan? seperti tadi yang dikoreksi sama Sulas, aksesoris pendukung dari foto produk kita juga warnanya harus dipilih yang cerah. Seperti saya milih bawangnya kayaknya salah nih. Burem gitu. Harus yang terbaik juga. Iya, saya juga punya cabai udah Bawang putih kan bawang baik. Bawang merah bawang jahat. Iya, betul. Ya, silakan Teviana silakan. Iya. Terima kasih. Sekarang sudah di akhir waktu ya Pak Danang. Alhamdulillah kita nggak kerasa banget. Kayaknya gitu. udah. Jadi memang kayaknya nggak kerasa banget obrolan kita sambil ngabuburit kayak gini. Udah mau asfar aja. Betul. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk ilmu-ilmu yang lainnya melalui WhatsApp group atau di aplikasi Nilaiku ya Pak Danang, share-nya seperti itu. Betul sekali. Kita bisa berbagi informasi dan pengetahuan lewat kabarku di fitur kabarku. Iya, betul. Nilaiku versi 5 ini. Iya. Biasanya Bu Lucy ini sangat memberikan pengalamannya yang inspiratif, Mbak Viana. Sangat inspiratif sekali Pak Danang. Jadi jadi sering berbagi kabar. Berbagi kabarnya juga rutin. Jadi semua teman-teman itu selalu tahu update terbaru dari Ibu Lucy dan produknya. Itu sangat bagus juga ya Bu. Jadi tapi bagus. Jadi pengguna aktif. Jadi pengguna aktif Nilaiku ini bagus karena akan menambah skor atau nilai-nilai yang nanti bisa didapat menjadi modal sosial seperti itu ya Mbak Viana ya. Betul. Tapi sayang sekali sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada, bersama kita di Halo Nilaiku kali ini harus segera tuntas karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Cuman jangan khawatir, di minggu depan kita bakal ketemu lagi ya kan, Viana? Iya, setiap hari Rabu nanti jamnya disesuaikan. Nanti kami akan share langsung untuk link live Facebook-nya jika setiap pertemuannya Pak Danang dengan informasi-informasi menarik lainnya dengan tamu-tamu yang berbeda juga pastinya. Ditunggu saja dan jangan pernah bosan dengan host berdua ini. Baik, kita akhiri pertemuan kali Sebelumnya ini. foto Sebelum bersama. diakhiri kita terima kasih dulu. Terima kasih banyak untuk Bu Lucy, Kak Sulas, dan Kak Fitri untuk ilmunya. Mudah-mudahan. Sama-sama. Terima kasih kembali. Sekarang kita foto. Ya, nanti kita foto bareng ya di gunung. Nggak afdol kalau nggak foto bareng. Oke. 1, 2, 3. 5 jari, Las. Oke, siap. Salam literasi. 5 jari. 5 jari. 5 jari apaan sih, Un? Salam Nilaiku. Versi 5. Versi Nilaiku 5. Kak. Oh, Sudah, terima kasih banyak. Saya terima kasih tutup. kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Nanti sudah macam lagi. Bye. Iya, masih lama. Dah. Bye.